Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah salat isya Masjid Baitur Rahim rahimakumullah, Ustaz Ramdhani SAG sebagai Ketua DKM beserta seluruh pengurus, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam setiap upayanya untuk memakmurkan masjid yang mulia ini. Segenap tokoh masyarakat, diantaranya Bapak Ustadz Makmun, Bapak RW Mulyadi, para Ketua RT, para asatiz, yang semuanya mudah-mudahan di malam yang mulia ini kita sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah malam hari ini di penghujung bulan Muharram. Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita, mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para asatizah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara doa yang selalu kita sampaikan, kita munajatkan kepada Allah adalah berdoa agar mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasan. Ya Allah, atina, berikan kepada kami, datangkan kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Tapi kebaikan di dunia itu cuma sedikit. Kebaikan di dunia itu, kata Nabi dalam hadisnya, Allah menciptakan 100 nikmat. Satu nikmat itu diturunkan ke dunia, 99 Allah simpan nanti di akhirat. Makanya kita lanjutkan doanya, wa fil akhirati hasan, karena di sana nikmatnya lebih banyak, nikmatnya lebih melimpah. Maka kita minta kepada Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di akhirat. Dan diantaranya adalah yang paling utama, wa qina azaban, ya Allah jauhkan kami dari azab neraka. Itulah doa kita bersama. Itulah harapan kita setiap kali kita baca doa. Bahkan
Doa itu kalau enggak ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu doa kayaknya belum selesai. Ya. Belum selesai. Ibarat makan masih ada sisanya. Masih belum kelar. Tapi kalau kita lihat bukti kita ingin mewujudkan doa itu belum terlihat banyak. Kalau ingin kebahagiaan di dunia, semua orang udah paham. Semua orang nggak pakai diajarin udah tahu. Tapi obsesi ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, kita kelihatannya masih santai-santai saja. Bahkan nggak kepikiran. Beda dengan para sahabat. Satu hari sahabat Nabi dikasih tahu sama Rasulullah. Saya lupa nama sahabatnya, ada di dalam kitab fikih sunnah. Wahai sahabatku, kamu meminta apa kepada saya? Apa yang kamu pengenin dari saya? Kata sahabat itu, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya cuma pengen satu hal. Murafaqataka fil jannah. Saya pengen bareng-bareng terus sama engkau sampai di surga nanti. Nabi penasaran, ini permintaannya klise atau beneran? Ya. Apalagi wahai sahabatku selain itu? Kata sahabatnya, huwa zaka, hanya itu ya Rasulullah. Aku enggak kepengen yang lain. Kemudian Rasul menyampaikan, a'inni ala dzalika bikasratis sujud. Kalau begitu, kamu juga bantu aku karena ini permintaan yang besar. Pengen bersama Rasulullah berarti mendapatkan surga. Surganya pun yang paling tinggi. Maka tolonglah aku agar kamu banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di kepalanya sahabat begitu ya. Kalau kita coba ditanya sama bos kita atau sama orang yang kita hormati, kamu mau minta apa sekarang? Apa yang terngiang-ngiang? Ya. Saya udah punya sepeda, belum punya motor, pengen punya motor dong, gitu ya. Yang udah punya motor, pengen punya mobil, begitu. Yang ada di benak dan pikiran kita. Tapi para sahabat beda, di kepalanya itu surga, di kepalanya itu kebahagiaan di akhirat. Nah ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita menganggap akhirat itu terlalu jauh untuk dikejar dari sekarang. Akhirat itu kejauhan untuk jadi permintaan kita, apalagi obrolan kita. Ya, nanti kita bakalan masuk surga. Gimana nih gitu ya. Lagi berlomba-lomba, misalnya kemarin mungkin ada kegiatan mengumpulkan infak untuk anak yatim dan lain sebagainya. Tapi jarang kepikiran bahwa ini mudah-mudahan bisa membersamai kita. Kita bisa dibersamai dengan infak kepada anak yatim bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kayaknya kalau ngomong begitu ketinggian begitu ya. Padahal jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat dalam surat Al-Hasyr ayat 18, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membuat akhirat itu sesuatu yang dekat,
yang harusnya ada juga dalam benak pikiran kita. Bukan sesuatu yang jauh, apalagi itu seperti impian, itu seperti halusinasi dan lain sebagainya. Tapi kita lihat dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr ayat 18, Allah menyampaikan begini: Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, kita ini dipanggil oleh Allah. Kalau lagi baca Quran ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, baca apa setelah itu? Karena Allah memulai ayat itu dengan memanggil kita. Hanya orang-orang yang beriman. Orang kafir nggak dipanggil, orang fasik nggak dipanggil, orang munafik nggak dipanggil sama Allah. Tapi yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina. Lihat tuh, apa sih pesan Allah? Sehingga harus memanggil dengan kalimat itu. Nah, Allah berpesan ittaqullah, bertakwalah kepada. Kemudian apa? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wal tanzur, hendaknya kalian melihat, hendaknya kita orang yang beriman melihat ma qaddamat lighad, apa yang sudah disiapkan untuk hari esok. Kalau hari esok hari Kamis, kita mah udah nggak pakai diajari. Besok siapin beras, sayur, telur gitu ya. Itu mah nggak pakai diajarin. Allah nggak perlu mengingatkan, apa yang kamu siapkan buat besok. Itu nggak perlu diajarin. Oh, pagi-pagi mau makan nasi uduk, mau pakai tempe goreng, telur goreng, itu nggak pakai diajarin. Tapi di dalam tafsir dijelaskan, God di situ bukan besok dalam kehidupan kita, tapi God di situ adalah hari esok kehidupan akhir. Apa yang kamu siapkan untuk akhiratmu? Tapi Allah membahasakan dengan besok. Padahal di benak kita akhirat itu kejauhan untuk dipikirin. Akhirat itu kejauhan untuk didiskusikan. Akhirat itu kejauhan untuk bahan omongan sehari-hari kita. Paling asiknya kita ngomongin apa sekarang? Ngomongin apa sekarang yang paling enak? Katanya ngomongin politik ya. Ngomongin politik apa yang paling enak sekarang? Ya nggak jauh ya. Paling itu. Padahal kita diskusi panjang lebar juga nggak ketahuan juntrungannya. Tapi di dalam ayat ini Allah membahasakan akhirat itu besok. Akhirat itu bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang nggak tahu kapan kita akan menghadapinya. Akhirat itu bukan sesuatu yang hanya mimpi, bukan. Akhirat itu besok. Sesuatu yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita lihat bahasa dalam Al-Quran, untuk urusan akhirat itu semuanya Allah minta serba segera dan cepat. Misalnya di dalam surat Az-Zariyat, di situ Allah menyampaikan fafirru ilallah, berlarilah kamu menuju Allah. Berlari kita. Jadi ini menunjukkan mengejar akhirat itu perlu gerak cepat. Jangan sampai di sisa waktu, jangan sampai
sambil santai-santai, apalagi kalau lagi sempat begitu ya. Allah minta fafiru ilallah. Kenapa? Karena kalau kita santai-santai godaannya banyak. Kata Said Qutb dalam tafsirnya ketika memaknai ayat ini, kenapa kita disuruh berlari? Karena hambatan, tantangan untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat itu ujiannya banyak. Kalau kita kurang kuat motivasinya, kurang kuat semangatnya, kalah kita, kelibas begitu ya, lewat kita. Karena kanan kiri depan belakang ini tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh orang-orang yang ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Allah bilang berlarilah menuju Allah Subhanahu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ketika kita berbuat salah, segeralah minta ampunan kepada Allah. Ini kan baru kita bisa lakukan itu kalau kita bisa membayangkan akhirat itu dekat dalam kehidupan kita. Kelihatannya aja jauh. Apalagi Nabi ketika mengatakan alam barzakh itu adalah awwalu manazilil akhirah. Halte pertama kehidupan akhir itu alam barzakh. Itu lebih dekat lagi. Karena bisa jadi ada orang yang paginya masih hidup, sorenya sudah kembali ke alam barzakh. Ada yang hari ini dia masih menghirup udara segar, besok sudah kembali ke alam barzakh. Maka sudah semakin dekat kehidupan akhirat itu sebenarnya. Maka itu perlu kita tanamkan. Bukan berarti kalau begitu kita nggak melakukan aktivitas urusan dunia kita. Bukan begitu. Jadikan semua aktivitas kita bernilai akhirat. Bukan kita meninggalkan aktivitas dunia, tapi jadikan aktivitas dunia kita untuk mengejar akhirat. Nah, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita perlu betul-betul peka terhadap setiap kesempatan yang Allah berikan saat ini. Dan sekarang kita bersyukur, ibarat sebuah buku, kita dikasih buku yang baru. Dulu kita sekolah, kalau ada buku yang baru gimana? Nulisnya rapi ya. Kalau udah kesana-sananya mah biasa lagi ya. Rapi, kita sampul. Sampulnya nggak cukup satu. Ada sampul kertas, ada sampul plastik. Dikasih nama, kemudian ditulis dengan tulisan-tulisan yang bagus. Begitulah analogi hari ini. Allah sudah memberikan kita buku yang baru. Allah sedang memberikan kepada kita kesempatan yang baru. 1448 Hijriah. Ini kesempatan yang sangat mahal. Maka kita perlu menulis buku perjalanan hidup kita dengan tulisan-tulisan yang sebagai bukti bahwa kita ingin mengejar akhirat, dan pasang di benak kita akhirat itu nggak jauh, dia adalah besok dalam bahasa Al-Quran, dia tidak lama. Apalagi kalau kita sudah memahami hadis Rasulullah tadi, alam barzakh adalah halte pertama kehidupan akhirat kita. Nah, disinilah pentingnya mengisi waktu-waktu kita yang sedang Allah berikan. Kesempatan yang sangat mahal. Kesempatan yang semakin hari bukan semakin bertambah, tapi semakin berkurang. Saya sering menyampaikan kalimat Imam Hasan Al-Basri.
Kata Imam Hasan Al-Basri, ya bena Adama innama anta ayyam. Wahai keturunan Adam, kita semua nih Ibnu Adam, innama anta ayyam, kamu ini adalah kumpulan hari. Kamu kumpulan hari. Kullama dhahaba yaumun, setiap satu hari berlalu, dhahaba ba'duka, bagian dari dirimu ikut berlalu. Misalnya rata-rata usia umat Rasulullah 60 tahun dikali 360 misalnya, itu kalau dikalkulasi sekitar 21.000 hari. 21.000 hari yang Allah berikan kepada kita dari usia 0. Setiap hari berkurang ya. Sekarang yang sudah 50 tahun berarti sudah 18.000 berkurang. Sisanya berapa? 21 kurang 18 berapa? Tinggal 3.000 ya. Nah, 3.000. Yang udah 55 tahun berarti sudah 18.000 kurang 3.000 tadi 19.500 ya. Tinggal 1.500 lagi. Terus makin hari makin berkurang, bukan makin jauh dengan kehidupan akhirat kita, makin dekat. Ibarat obat nyamuk, kan tadinya panjang tuh dibakar, makin lama makin kita kalau melihat dulu ya, sekarang sih orang nggak ada yang pakai obat nyamuk, pakai autan semua. Pakai obat nyamuk disemprot gitu ya. Itu kalau obat nyamuk kita nyalain, mau tidur pagi-pagi udah tinggal ujungnya doang. Begitulah perjalanan hidup kita. Dia kayak obat nyamuk, dari 0 tahun terus jalan dikit-dikit. Sekarang ini udah deket dengan kalengnya. Gak bisa kita mundur lagi. Kalau obat nyamuk besok kita beli lagi ya. Usia gak bisa kita beli. Makanya ada ungkapan, waktu itu lebih mahal dari emas. Kalau emas bisa kita beli, walaupun harganya mahal, kita masih bisa beli dengan cara dicicil, nabung. Tapi waktu kalau sudah lewat, sekarang usia kita misalnya 50 tahun, saya mau beli waktu, mundur 10 tahun, bayar 100 juta, nggak bisa. Saya bayar pakai rumah 10 tahun mundur supaya banyak amal soleh saya, nggak bisa. Jangankan 10 tahun, kita sekarang hari Rabu pengen mundur hari Selasa, bayar 1 miliar, bisa nggak? Nggak bisa. Itulah betapa mahalnya waktu. Ketika sudah berlalu, nggak bisa dia kembali. Dia lebih mahal dari emas. Banyak orang berpikir, emas enakan, mahalan emas dong. Kalau emas bisa dibeli. Tapi waktu kita mundur, pengen usia kita SMA dulu, pengen usia kita saat kuliah, pengen usia kita masih muda dulu, nggak bisa kita kembali. Jangankan balik lagi 10-20 tahun yang lalu, pengen kembali ke hari Selasa kemarin kita nggak bisa. Itulah mahalnya waktu. Makanya kita orang-orang yang beriman, Allah berikan resep. Bagaimana supaya waktu kita ini kita nggak nyesel saat dia sudah lewat. Bahkan kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Waktu kita menjadi waktu yang berkah. Waktu yang semakin banyak Allah berikan, makin banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Bagaimana caranya? Yang bisa kita lakukan pertama adalah di surat Al-Insyirah ayat 6 dan ayat 7. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika fa idza faraghta, apabila kamu sudah selesai dengan satu kebaikan, fansab, cari lagi kebaikan yang lain.
Selesai melaksanakan ibadah mahdhah, cari ibadah ghairu mahdhah. Habis sholat, pulang ke rumah, memberikan keluarga kita perhatian, menyayangi anak kita, keluarga kita. Ada makanan yang lebih di pagi hari bawain tetangga kita. Ibadah mahdhah, salat 5 waktu kita. Kemudian ada ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan terhadap sesama. Itu juga ibadah kepada Allah. Fa idza faraghta fansab. Selesai kita lakukan tugas kita di rumah, selesai kita lakukan tugas kita bersama keluarga, ada tugas di lingkungan, berbagi dengan jamaah masjid, ikut memakmurkan masjid, ikut memikirkan bagaimana nih supaya Masjid Baitur Rahim makin banyak manfaatnya, sehingga yang mewakafkan makin banyak pahala yang didapat. Semuanya kebaikan. Fa idza faraghta fansub. Selesai melakukan satu hal yang baik, lakukan kebaikan yang lain. Nah, semua ini dibingkai dengan wa ila rabbika farghab. Bingkai semuanya dengan karena Allah Subhanahu. Saya sholat 5 waktu karena Allah, saya menjadi RT RW karena Allah. Mudah-mudahan selama saya berkhidmat dengan waktu dan tenaga saya dapatkan amal jariah. Ketika saya memimpin, ada orang yang semakin semangat menjadi baik, anak yang putus sekolah jadi sekolah, dikasih motivasi. Itu semuanya adalah ibadah. Bingkai semuanya dengan niat karena Allah. Kalau sudah karena Allah, gampang istiqomah. Kalau sudah niat karena Allah, tidak mudah kecewa, tidak mudah down, tidak mudah putus asa, tapi terus masalah hasilnya serahkan kepada Allah, karena tugas kita adalah berusaha dan berikhtiar. Bukan tugas kita hasilnya harus begini-begini, enggak. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya Rasulullah, kamu tugasnya mengingatkan. Apalagi kita. Rasulullah aja dibilang begitu sama Allah. Tugas kamu mengingatkan, tugas kamu mengikhtiarkan, tugas kamu berdakwah. Lasta alaihim bimusaitir. Bukan kamu yang menguasai hati manusia. Tugas kita adalah mengikhtiarkan yang dibingkai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang lebih indah lagi, di dalam surat Al-Insan disebutkan ciri-ciri al-abrar. Al-abrar itu orang-orang yang baik. Ciri-cirinya adalah yufuna bin nazri. Kalau punya nazar dipenuhi. Kemudian wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Dia takut sekali dengan hari di mana keburukan dan kemaksiatan merajalela. Jadi kalau maksiat di mana-mana itu orang-orang yang baik pusing dia. Kenapa begini? Kemudian yang relevan dengan keikhlasan, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asir. Suka ngasih makan. Nah, ketika ngasih makan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Saya kasih makan hanya karena Allah. Enggak nungguin balasan, sampai enggak nungguin juga ucapan terima. Nah, itu dia.
Jadi kalau bisa kebaikan yang kita lakukan tuh nggak nungguin ucapan terima, lepaskan sama Allah. Tapi kalau ada orang terima kasih ya, ngasih balasan, ngasih pujian, itu mah hanya bonus, bukan tujuan kita. Itu bonus, alhamdulillah, tapi bukan itu tujuan kita. Sebab kalau itu tujuan, nanti orang nggak mau ucapin terima kasih, kita kecewa. Saya udah baik-baik banget, terima kasih aja enggak, boro-boro ngebales gitu ya. Saya bawain durian ke rumahnya, boro-boro ngebales, pakai singkong kek, pakai ubi kek, begitunya. Boro-boro ucapan terima kasih aja enggak. Nah itu nanti membuat amal kita jadi rusak. Bahasa anak sekarang ambiar gitu ya. Tahu tuh bahasa dari mana itu? Berantakan lah begitu ya. Maka kita harus begitu. Saya ngasih ini nggak nungguin ucapan terima, tapi ucapinnya dalam hatinya. Sebab kalau kita omongin jadi nggak benar juga. Maaf ya, saya nggak nungguin ucapan terima kasih. Nah, kalau kita ngomong begitu jadi terbaliknya. Usahakan begitu. Jadi resep yang pertama adalah setelah selesai melakukan kebaikan, cari kebaikan yang lain supaya waktu-waktu kita ini bermanfaat. Kebaikan itu sangat beragam. Kebaikan hati, makin yakin kepada Allah, makin kokoh akidah kita, semakin bergantung kepada Allah. Kebaikan lisan, ucapkan kalimat-kalimat yang baik, pantangan menyakiti orang. Kebaikan lisan, berzikir kepada Allah. Kemudian kebaikan badan, ya dengan tenaga kita saat ada kerja bakti kita turun, ini semuanya amal soleh, ini ibadah, sama dengan kita sholat, sama dengan kita ngaji, sama dengan kita puasa. Jadi kebaikan itu begitu luas, jangan disempitkan amal soleh itu hanya di masjid, jangan disempitkan amal soleh itu hanya sholat, zakat, puasa, haji. Ada orang yang meninggal kita bantu pasang tenda, ada yang meninggal kita bawain air satu dus, itu kebaikan, itu ibadah kepada Allah. Nah kemudian tadi wa ila rabbika farghab, niatkan hanya karena Allah. Enak tuh hidup kita begitu, sambil merenungkan dari pagi kebaikan apa saja yang sudah kita lakukan. Kalau ada yang baik, bersyukur kepada Allah, berdoa, ya Allah terima amal soleh yang saya lakukan hari ini. Kalau ada yang kurang bagus, ya Allah maafkan saya, ya Allah ampuni kesalahan saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Mu'minun Allah menjelaskan, qad aflahal mu'minun, pasti beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman itu pasti sukses dalam hidupnya. Nah di antara cirinya adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beriman itu berusaha untuk berpaling dari hal yang sia-sia, apalagi buruk, yang kurang bermanfaat, yang paling utama berpaling dari maksiat, kemudian sedikit-sedikit yang kurang bermanfaat ditinggalkan, diganti dari yang kurang bermanfaat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Lagi punya waktu luang berzikir kepada Allah, sedang berzikir, ingat teman-teman di Masjid Baitur Rahim, saling mendoakan. Itu nikmat sekali, itu kita doain. Doain guru-guru kita, ustadz kita, orang-orang yang berjuang di masjid, punya ide-ide. Doakan, ya Allah
tambahkan rizkinya. Mudah-mudahan dengan pertambahan rizkinya makin banyak kebaikan yang bisa dilakukan di masjid ini. Orang yang rajin berinfak, orang yang rajin membantu, ada macam-macam kegiatan di sini. Yang menyiapkan makanan, masya Allah, didoakan. Mengganti yang kurang bermanfaat menjadi bermanfaat. Kalau kita sering doain teman-teman kita, sahabat kita, nanti malaikat bilang, kamu juga seperti itu. Kita doain tetangga kita, mudah-mudahan rizkinya bertambah, anak-anaknya soleh-soleha. Kamu juga rizki kamu bertambah, anak-anak kamu juga soleh-soleha. Kan enak begitu. Coba tuh kalau kita dalam satu lingkungan saling mendoakan yang baik-baik, masya Allah. Itu yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beriman itu berpaling dari yang sia-sia, berpaling dari yang kurang bermanfaat, diganti dengan sesuatu yang bermanfaat. Yang paling gampang berzikir kepada Allah, kemudian mendoakan sahabat-sahabat kita. Masya Allah. Kelihatannya sederhana, pakai bayar nggak zikir? Gratis. Mendoakan orang lain pakai bayar nggak? Gratis. Kalau doain aja nggak mau, apalagi bantuin ya. Maka saling mendoakan itu sesuatu yang sangat mulia. Apalagi mendoakan orang-orang yang sudah merintis Masjid Baitur Rahim ini dan dia sudah kembali kepada Allah. Itulah yang ditunggu. Mereka nggak butuh lagi kopi, teh, nggak butuh lagi. Dia butuh doa-doa kita. Kemudian yang ketiga, hadis riwayat Imam Tirmizi. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan yang 5 sebelum yang 5 datang. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Mumpung masih muda. Kadang-kadang yang muda nggak mau ibadah. Mumpung masih muda, kita kalau baik semasa muda itu kebaikannya banyak. Kebaikannya melimpah. Kan yang bisa banyak melakukan hal-hal yang besar anak muda. Yang tenaganya masih, pikirannya masih belum banyak, masih kuat. Syababaka qabla haramika. Jangan nungguin nanti kalau sudah 60 tahun saya baru pengen ke Masjid Baitur Rahim. Makanya kalau ada anak muda yang rajin ibadah kepada Allah, itu ada tuh dalam 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang beribadah kepada Allah. Kenapa kok anak muda? Karena memang tantangannya lebih banyak. Dia masih bisa keluyuran, tapi dia memilih ibadah kepada Allah. Syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum datang masa tua. Ini masih muda semua ya. Masa muda. Semangatnya harus muda gitu ya. Masya Allah. Kemudian wasihataka qabla saqamika. Mumpung masih sehat. Oke, yang pertama kita nggak masuk, udah agak-agak tua dikit, tapi kita masuk yang kedua, wasihataka qabla saqam. Mumpung masih sehat. Kita bayangkan ada sahabat kita, teman kita, dia pengen ibadah, Allah sudah berikan ujian yang lain. Mumpung kita sehat, sholat jamaah di masjid. Itu yang paling enak tuh, sholat berjamaah di masjid. Banyak sekali fadilahnya. Baru melangkahnya, kata Nabi, menghapuskan dosa. Baru keluar dari rumah tuh, belum sampai masjid. Jadi belum sholat dia, udah banyak tuh ganjaran-ganjaran dari Allah. Kata Nabi, satu langkahnya menaikkan derajat. Makanya nanti banyak orang nggak terkenal di dunia tapi terkenal di sisi Allah.
biasa aja di dunia, nggak ada yang tahu. Apalagi dia berdakwah di pelosok-pelosok, di pedalaman Papua, di kalangan orang-orang Dayak misalnya. Saya punya kawan tuh berdakwahnya di pelosok-pelosok begitu. Kalau nge-share isinya orang baca syahadat ya. Sama kita pergi ke masjid, apalagi gelap-gelap ketika subuh. Satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah menaikkan derajat kita di sisi Allah. Sampai ke masjid, belum sholat. Ketika dia sudah masuk, Allah sudah hitung seperti dia sudah mulai sholat. Jadi belum mulai sholat jamaah bersama imam, dia sudah masuk masjid, sudah dihitung seperti orang sedang sholat. Habis sholat dia itikaf, dia ikut ngaji. Seperti malam ini kita habis sholat ngaji. Selama berada di dalam masjid, malaikat doain, cuma nggak kelihatan. Kata malaikat, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi dia, rahmati dia ya Allah, berikan kemudahan ya Allah. Terus malaikat mendoakan itu malam yuhadis, selama dia tidak batal wudhunya. Kalau batal wudhunya dia wudhu lagi terus. Dan masih banyak lagi fadail yang lain. Wasihhataka qabla saqam, mumpung masih sehat, datang ke masjid, ke rumah Allah, hati menjadi tenang, malaikat mendoakan. Kemudian yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika, mumpung kamu punya harta yang lebih, walaupun enggak lebihnya banyak, lebih sedikit, kita masih bisa sisihkan sebelum nanti kamu betul-betul nggak punya apa-apa lagi. Masih ada uang 1.000, 2.000 kita infakkan. Setiap hari Jumat kita bisa berbagi, kita sisihkan. Mumpung kita masih punya kelebihan, walaupun kelebihan kita nggak seperti yang lain. Karena yang Allah nilai bukan jumlahnya, tapi bagaimana perjuangannya. Makanya ada hadis Nabi yang menyebutkan, lindungilah dirimu dari azab neraka walaupun sedekah kamu cuma setengah biji korma. Bayangkan tuh, setengah biji korma kamu sedekahkan. Kita punya lagi mau makan setengah biji korma, setengah buat orang, setengah kita makan. Kayak kita dulu makan permen ya, lagi makan permen, bagi dong, kita gigit tuh, setengah buat teman kita, setengah buat kita. Tidak mustahil setengah permen itu bisa melindungi kita dari azab neraka. Itu saking begitu besarnya keutamaan berbagi. Jadi jangan berkecil, cuma 1.000 doang, 2.000. Yang Allah nilai perjuangannya. Setengah biji korma saja itu bisa memadamkan azab neraka bagi orang tertentu. Ketika dia lakukan dengan ikhlas karena Allah. Waginaka qabla faqr. Jangan mikirin jumlahnya. Yang penting kita mau berbagi. Karena harta kita yang sebenarnya bukan yang masih di ATM, bukan yang masih ada di dompet. Harta kita yang sebenarnya itu yang udah masuk ke kotak masjid, masuk ke kantong anak yatim, berubah jadi semen untuk bangun masjid, jadi kipas angin. Itulah harta kita yang sebenarnya. Maka kita perlu perbanyak tuh. Celengan kita di surga perlu kita siapkan. Karena kalau bukan kita, masa kita mau nebeng? Bagi-bagi dong infaknya masing-masing. Wa ghinaka qabla faqrika. Kemudian yang keempat, wa faraghaka qabla syughlika. Mumpung masih sempat, masih ada waktu untuk sholat berjamaah, masih ada waktu untuk ngaji, masih ada waktu untuk takziah,
masih ada waktu untuk bisa silaturahim, mumpung suatu saat mungkin kita nggak punya waktu lagi. Maka ketika ada waktu luang, isi dengan keragaman amal soleh yang banyak. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada bab khusus, kasratu turukil khair, begitu beragamnya jalan kebaikan. Jadi kebaikan itu nggak melulu harus membutuhkan uang. Banyak sekali kebaikan-kebaikan itu yang tidak membutuhkan pengorbanan berupa harta. Banyak sekali. Ada batu di tengah jalan, disingkirin. Dengan disingkirkan, orang bisa naik motor, naik anak-anak naik sepeda dengan nyaman. Ada pohon rubuh, dipotong. Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan hambanya, amalan-amalan pengikutnya yang membuat orang itu masuk surga. Ternyata diantaranya itu ada sekedar menyingkirkan duri dari jalanan. Karena Rasulullah kaget, ternyata amal-amal yang sederhana ini masuk dalam daftar yang mengantarkan orang masuk. Wa faraghaka qabla syughlika. Kemudian yang terakhir, wa hayataka qabla mautika. Mumpung masih hidup. Kalau sudah kembali kepada Allah, kita mau meminta, ya Allah kembaliin dong saya ke dunia, saya pengen begini, udah telat. Saya pengen kalau pagi begini, pengen kalau subuh sholat jamaah subuh di Masjid Baitur Rahim, kemudian nanti sholat duha, kemudian udah selesai. Walau punya list banyak, kalau waktunya sudah kembali kepada Allah nggak bisa kita. Maka mumpung masih hidup, isi waktu-waktu kita dengan kebaikan, dan kita yakin kepada Allah, mengejar akhirat, insya Allah dunia Allah berikan kepada kita. Allah berikan ketenangan. Dunia ini nggak selalu harta ya. Kadang-kadang kita memaknai dunia itu harta, uang. Tapi kita punya anak yang baik, itu luar biasa sekarang. Punya anak yang soleh, yang kalau sholat itu nggak perlu lagi kita ingatkan, itu anugerah luar biasa. Yang kepada orang tuanya dia nurut, dia senang kumpul dengan orang-orang yang baik, itu anugerah yang sangat mahal saat itu. Orangnya jujur, kalau punya salah dia ngasih tahu, bisa ngobrol sama kita. Itu bagian dari nikmat, bagian dari kemudahan yang Allah berikan. Punya lingkungan di sekitar Masjid Baitur Rahim yang pengajiannya banyak, sehingga dengan begitu kita mudah untuk mengisi waktu-waktu kita dengan pertambahan ilmu. Sementara sebagian orang belajar Islam dari media sosial yang kadang dia tidak tahu ini benar apa enggak nih. Dia nggak sempat meng-cross check, nggak sempat dia bertanya, berdialog kepada orang-orang yang bisa memberikan pertimbangan, masukan. Wa hayataka qabla mautika. Mumpung kita masih punya waktu, Allah berikan kita kesempatan, isi. Minimal sholat 5 waktu kita jaga dengan baik, dan kita usahakan berjamaah. Insya Allah nanti kebaikan-kebaikan yang lain mudah untuk bisa kita lakukan. Dan yang terakhir, mintalah kepada Allah agar Allah jadikan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan hanya mengandalkan diri kita, minta kepada Allah. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya ala zikrika, supaya terus mengingatmu ya Allah,
wa syukrika, supaya terus bisa bersyukur atas semua nikmat-Mu, wa husni ibadatik, agar bisa menjalankan ibadah dengan baik, baik ibadah yang mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah. Nah, itulah kira-kira jamaah yang dirahmati Allah. Kita coba isi buku yang baru, lembaran yang baru, dengan semangat, berazam agar jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang pertama, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah melakukan kebaikan, cari kebaikan yang lain. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan kebaikan itu dibingkai dengan ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Coba mulai kita ganti hal-hal yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Berzikir, mendoakan sahabat kita, mendoakan orang-orang yang sudah berjasa dalam hidup kita. Itu bagian dari amal soleh yang luar biasa. Dan kalau kita mendoakan orang lain, malaikat yang mendoakan kita. Kamu juga seperti itu. Dan yang ketiga tadi, manfaatkan 5 sebelum 5. Mumpung masih muda, sebelum datang masa tua. Mumpung masih sehat, sebelum sakit. Mumpung masih punya kelebihan uang, walaupun nggak banyak-banyak banget. 1.000, 2.000 kita berinfak. Kemudian mumpung masih punya waktu luang, bisa sholat, bisa ngaji, bisa takziah, bisa silaturahim, mumpung masih punya waktu. Kemudian mumpung masih hidup sebelum kita kembali kepada Allah. Sebab kalau udah kembali kepada Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain dah. Cuma berbaring aja di kuburan sendirian, mau ngapain dah? Ya, tempatnya sempit, gelap, pengap, nggak ada lampu begitu ya. Tapi kalau kita banyak amal solehnya, maka kuburan kita seperti taman surga. Mudah-mudahan Allah berkahi perjalanan hidup kita di tahun yang baru, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah, berada di jalan yang baik sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi, jadi nasihat buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, sebelum itu doa, barangkali jamaah ada yang tanya, saya bertanya mungkin. Walaupun tidak ada, akan berubah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Mudah-mudahan waktu-waktu yang tersisa yang Allah berikan kepada kita menjadi waktu yang penuh berkah. Semakin bertambah usia kita, mudah-mudahan amal soleh kita semakin bertambah. Keyakinan kita kepada Allah, iman Islam kita semakin kuat. Dan mudah-mudahan saat kita kembali kepada Allah, itulah saat yang paling baik dari iman Islam kita. Mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya menjadi anak yang soleh solehah, bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan anak keturunan kita semua bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Rezeki yang membuat kita lebih banyak tunduk, lebih banyak sujud kepada Allah. Mudah-mudahan semua orang yang membantu membangun, memakmurkan Masjid Baitur Rahim ini, ada yang membantu dengan tenaganya, waktunya, pikirannya, dan hartanya. Allah berikan amal jariah tak terputus sampai hari kiamat. Mudah-mudahan orang yang sudah lebih merintis dari awal di masjid yang mulia ini, yang sudah kembali kepada Allah,
Allah berikan pahala amal jariah untuk mereka semua. Mudah-mudahan kuburnya menjadi taman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi